Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bakal nge-share tips dan trik memakai siwak untuk teman-teman yang baru mau memakai siwak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mulai tertarik memakai siwak kan udah tahu ya keutamaannya. Kalau di dalam Islam itu siwak itu sebagai pembersih mulut dan juga membuat Allah ridho. Bagi sebagian orang mungkin siwak itu terlihat jorok gitu ya. Padahal kalau misalkan pakai siwak yang benar, itu benar-benar bisa sama atau bahkan lebih baik daripada sikat gigi. Karena ini udah saya lakuin sendiri dan memang benar gigi saya juga jadi bersih sebersih sikat gigi. Karena kalau kita bersiwak itu sebenarnya kita main di kuantitas. Karena sunnahnya bersiwak itu kan di banyak waktu ya. Di antaranya itu sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum masuk ke rumah, dan ketika bangun malam. Itu sunnahnya bersiwak. Selain itu di waktu-waktu lain pun itu bebas kan. Jadi kalau misalkan lagi pengen siwak, pengen siwak, siwakan aja tuh nggak apa-apa. Nah kalau saya biasanya bersiwak itu ketika lagi pengen. Selain waktu-waktu yang disunahkan ya. Di sini saya bakal ngasih tips dan trik dan apa ya namanya ya, tips dan trik sih untuk teman-teman yang mau bersiwak dan menjadikan siwak ini sebagai gaya hidup. Pertama, ketika teman-teman mau beli siwak, itu beli yang kecil. Itu saran saya. Karena apa? Karena kalau teman-teman beli yang gede, itu nanti bisa dapat yang gede banget. Ntar saya ambilin. Bayangin kalau misalkan teman-teman dapat siwak segede gini. Ini yang ada malah jadi gak kepake. Siwak sama holder gedean siwak. Ini merek Usunah. Tapi kalau menurut saya juga ini siwak rasanya aneh karena ini terlalu asin. Jadi saya kurang rekomendasiin ya merek Usunah. Ini lebih murah daripada Al-Khair sih. Jadi pertama kalau misalkan beli siwak online tuh beli yang kecil aja teman-teman ya. Yang kecil kayak gini bentuknya. Jadi dia insya Allah pasti muat di holdernya. Dan ini holder wajib punya ya. Karena kalau misalkan teman-teman mau sholat jamaah, itu bisa dibawakan holdernya. Kalau misalkan teman-teman langsung taruh di baju koko, kalau misalkan baju kokonya itu kantong yang di sebelah kanan kiri, itu bisa kotor. Saya pernah soalnya waktu itu nggak pakai holder. Ternyata ada debu di dalam kantong, jadinya kotor siwaknya. Jadi nggak bisa dipakai. Oke, tips yang pertama tadi beli yang kecil. Terus tips yang kedua itu beli kalau bisa satu lusin sih. Saya rekomendasiin tuh Al-Khair kalau buat baru-baru. Karena apa? Karena kalau yang sekarang Al-Khair itu dia dapat holder. Jadi teman-teman beli satu lusin, ini free holder. Jadi udah dapat holder dan satu holder pun itu cukup buat satu lusin siwak. Terus hal-hal apa aja nih yang basic sebaiknya teman-teman punya ketika bersiwak. Pertama adalah kalau saya ya tisu. Kenapa kita butuh tisu? Karena kita bakal sering banget motongin siwak. Kalau misalkan rekomendasi saya sih sebaiknya siwak itu habis dalam waktu kurang dari 3 hari. Kalau bisa sih sehari tuh habis. Tapi sehari habis itu juga kalau misalkan dipakai sering banget sih baru bisa habis sehari. Karena normal biasanya saya tuh 2-3 hari. Terus yang kedua, tadi yang kedua ya? Saya lupa. Itu kita harus punya gunting. Gunting yang didedikasikan untuk siwak. Jadi untuk motong siwak aja, gak usah motong yang lain. Karena apa? Karena dulu saya pernah gunting saya dipinjam sama ibu saya dan buat motong pewangi pakaian. Dan akhirnya ketika saya motong siwak aja diwangi pakaian. Jadi lebih baik punya gunting yang didedikasikan untuk siwak. Jadinya nggak jorok karena nggak jorok dan nggak akan tercemar sama bau-bau lainnya ya. Terus bisa juga beli pemotong cerutu. Ini enak sih. Lebih simpel kalau misalnya teman-teman mau bawa kemana-mana nih, sepaket kayak gini, kantongin juga bisa.
bawa tisu nggak perlu sih. Kalau di luar tinggal deketin tong sampah aja, tinggal potong. Terus saya mau ngasih tahu gimana caranya biar agar tetap higienis. Jadi kalau sunnahnya tuh setelah pakai siwak bisa dicuci. Tapi kalau saya jarang dicuci, karena apa? Karena saya lebih sering dipotong. Jadi teman-teman kalau mau mulai pakai siwak tuh nggak usah dipotong terlalu gede, nggak usah dipotong terlalu panjang. Kayak ini dikit, kecil banget ini. Jadi kalau saya biasanya, kalau seandainya ini adalah gigi saya nih, ini adalah gigi, saya ukur siwaknya di belakang gigi. Habis itu saya gigit, saya bikin pola, habis itu saya tarik. Kayak gitu. Jadinya sedikit aja nih, seukuran gigi saya aja. Jadi nggak terlalu banyak. Jadinya nggak bikin serabut-serabut atau copot-copotan. Saya contohin ya. Kita pakai pemotong cerutu ini. Ini enak sih. Kalau misalnya teman-teman mau beli, saran saya jangan beli yang kanan kirinya itu plastik. Beli yang stainless steel aja nih, kayak gini. Karena saya juga pernah beli yang kanan kirinya plastik. Sekali motong itu bisa cowok, karena dia lebih murah sih daripada ini. Kita coba potong. Langsung terpotong. Nah, ini saya biasanya langsung bikin pola kayak gini. Saya gigit dulu ya. Kayak gini nih, udah ada polanya tuh. Tinggal di kupas aja pakai gigi. Kayak gini. Ini kupasannya, ini siwakannya. Dan sekarang tinggal lembutin. Tinggal digigit-gigit aja. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau kita beli siwak juga kadang ada yang kayak gini nih. Putih-putih gitu kayak jerawat. Tapi kalau menurut saya ini bukan jamur sih. Kalau misalkan beli siwak Al-Khair, saya belum pernah nemuin yang berjamur ataupun yang aneh. Tapi kalau siwak yang lain pernah sih. Siwak merek Usunah tuh yang ini. Jadi dia pas dibuka tuh baunya aneh. Pokoknya kalau baunya aneh, nggak kayak bau siwak, mendingan nggak usah dipakai. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya bersiwak, yang jerawatan-jerawatan gini, ketika dibuka jadi kayak gini. Ini awal juga jerawatan nih, saya mau coba. Akhirnya nggak kenapa-kenapa. Dan kalau misalkan kita beli siwak yang nggak terlalu lama, maksudnya masih basah ya, itu sebelum habis biasanya nggak akan sampai kering. Jadinya gampang buat dikupas. Pakai gigi aja bisa. Tapi kalau misalnya udah mulai agak-agak kering, gunting sih jadi teman terbaik buat buat ngerapihin. Saya pakai gunting karena lebih simpel dibandingin pisau. Karena kalau pisau kan dia ribet. Kalau ini kan juga tinggal dipotong gitu doang. Itu aja sih. Dan saran saya teman-teman kalau mau beli siwak itu Al-Khair aja, satu lusin. Dan kalau bisa, kalau mau beli online, tanya dulu ke sellernya. Dia bukan expired, dia di packingnya kapan. Biasanya ada tulisannya. Semakin baru, semakin fresh. Dan kalau Al-Khair itu yang terbaru kayak gini. Packingnya, iya kayak gini tulisannya. Udah pakai tulisan Latin. Untuk pemakaian siwak sendiri gimana? Kalau cara megangnya kayaknya sih bebas ya. Dan cara penggunaannya yang penting itu adalah dimulai dari kanan. Jadi bisa kayak angka 8 atau bisa ngebulat gini. Yang penting dari kanan ke kiri. Atas bawah kanan baru kiri. Terserah sih, itu bebas. Sehari dipotong berapa kali? Kalau saya sih sesering mungkin lah. Misalkan setelah dipakai untuk bersiwak, setelah menjalankan sunnah, bisa dipotong. Tapi kalau bisa dipotongnya jangan pas banget sebelum mau sholat gitu, jadi ntar ribet. Lebih gampang tuh setelah sholat dipotong, baru kita siapin buat sholat selanjutnya kayak gitu.
Dan oh iya, kadang kita dapat siwak tuh yang ukurannya tuh random. Kadang dapat kecil, kadang dapat gede, kadang ada yang serabutnya copot-copotan, kadang ada yang kuat. Saran saya kalau teman-teman mau menjalankan sunnah, yang dapat siwak yang kebetulan serabutnya copot-copot itu dipakainya sebelum wudhu aja. Karena ketika teman-teman nanti sholat, terutama di masjid, itu bakalan nggak nyaman dan yang ada malah ngotorin masjid. Karena pengen tuh ngelepehin aja. Kalau misalkan serabutnya copot ketika wudhu kan nanti pas berkumur-kumur kan hilang juga serabutnya. Kayak gitu sih. Itu aja dulu deh tips dan trik dari saya. Semoga teman-teman mulai berinisiatif untuk bersiwak. Karena emang insya Allah giginya bakal bersih sih dengan bersiwak ini. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.